waktunya kakak mau minta waktunya sebenarnya sekitar 20-30 menit buat penyampaian pemilihan ini. Pertama-tama kakak akan menjelaskan tentang minuman beralkohol itu apa sih. Minuman keras atau minuman beralkohol adalah segala minuman yang difermentasi yang mengandung etil alkohol dan sebagai zat yang memabukkan. Nah, biasanya minuman alkohol dibuat dari gula yang difermentasi dalam buah-buahan seperti beri, biji-bijian dan bahan-bahan yang lainnya. Nah, secara umum jenis alkohol ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada bir, yaitu minuman beralkohol yang terbuat dari bahan seperti jagung, beras, dan hop. Nah, biasanya bir memiliki hubungan alkohol yang berkisaran antara 2% hingga 8%. Nah, kedua itu ada anggur. Nah, yaitu minuman alkohol yang terbuat dari apel, ceri, beri, dan yang lainnya. Pembuatan anggur ini dimulai dengan panen buah yang seringnya difermentasi dalam tong besar yang di bawah kontrol suhu yang didiamkan. Nah, kemudian apa sih dampaknya kalau kita kecanduan minum alkohol? Nah, yang pertama itu ada kerusakan jantung. Nah, kerusakan jantung ini biasanya terjadi ketika kita kecanduan alkohol yang lama. Nah, konsumsi alkohol secara berlebihan mampu membuat melemahkan otot jantung. Akibatnya aliran darah ke seluruh jantung menjadi terganggu. Kondisi ini ditandai dengan sejumlah gejala seperti sesak nafas, detak jantung yang tidak teratur, atau aritmia, kelelahan, batuk berkelanjutan, bahkan hipertensi, stroke, dan serangan jantung. Kemudian ada juga tentang peradangan pankreas. Nah, dampak kecanduan alkohol pada tubuh yang selanjutnya ini adalah peradangan pankreas. Ini adalah kondisi yang dimana kita kenal dengan istilah pankreatitis. Terlalu banyak konsumsi alkohol memicu penumpukan enzim di dalam pankreas. Peradangan pada pankreas merupakan kondisi yang ditandai dengan sakit perut, muntah, detak jantung meningkat, demam, dan diare. Kemudian ada juga tentang kerusakan hati. Nah, alkohol ini dapat memicu kerusakan otak dengan cara memperlambat penyaluran informasi antara saraf. Nah, kandungan etanol di dalamnya minuman beralkohol dapat memicu kerusakan spesifik pada beberapa area otak. Akibatnya, yang pecandu alkohol rentan mengalami gejala perubahan perilaku, suasana hati berubah ekstrim, atau yang bisa kita ketahui dengan mood swing, kan? Ya. Nah, terus kebanyakan selalu halusinasi, hilang ingatan, hingga kejang. Nah, lalu yang terakhir itu ada tentang infeksi paru-paru. Infeksi ini menjadi dampak kecanduan alkohol pada tubuh. Selanjutnya, konsumsi alkohol berlebihan membuat daya tubuh melemah. Alhasil, beberapa organ kesulitan untuk melawan serangan bakteri dan virus penyebab penyakit. Tidak heran jika pecandu alkohol rentan mengalami infeksi penyakit pernafasan seperti tuberkulosis dan pneumonia. Nah, ada tips nih beberapa tentang pencegahan kecanduan alkohol, yaitu tentang yang pertama, minta dukungan orang terdekat atau support system. Kayak misalnya kita ini punya orang tua, kita kan bisa minta dukungan kayak gimana sih, kayak gitu. Terus kayak beritahu orang terdekat mengenai keputusan untuk berhenti minum alkohol. Hal ini juga dapat memotivasi agar tetap konsisten dalam mengambil keputusan. Tentang keluarga atau pasangan dan teman terdekat dapat memberikan dorongan dan dukungan saat kamu ingin berhenti minum. Lalu yang kedua juga ada keluar dari lingkungan yang sesama pecandu alkohol. Misalnya kayak keluar dari lingkungan sesama pecandu dan membangun hubungan dengan orang yang juga memilih untuk berhenti dan kecanduan bisa jadi efektif. Bangun hubungan
sebagai bagian penting dalam hidup mereka. Kemudian ada prioritaskan kesehatan. Nah, memiliki kondisi fisik yang sehat dapat meningkatkan tekanan dan kekuatan emosional untuk tetap teguh berhenti minum alkohol. Dengan menghindari alkohol, maka sebuah langkah besar untuk meningkatkan kesehatan fisik. Saat menyadari hal ini, kamu mungkin akan merasa lebih semangat untuk konsisten. Lalu ada lakukan hobi yang menyenangkan. Misalnya kita menyibukkan diri tentang atau membaca buku atau menggambar dan lainnya. Jadi kita tidak fokus dengan alkohol kayak itu. Kemudian ada juga meminta pertolongan psikolog. Jika kamu tidak mampu mengatasi kecanduan alkohol ini dengan sendirian, maka kamu bisa menemui psikolog. Masalah kecanduan alkohol dapat diatasi dengan pendekatan psikologis dengan psikolog. Psikolog dapat membantu dengan beberapa cara mengatasi kecanduan alkohol, seperti kayak mengubah perilaku yang membuat kecanduan minum alkohol, mengatasi gejala stres, dan berbagai masalah pemicu yang menyebabkan ingin minum alkohol. Nah, mungkin yang materi akan kakak sampaikan cukup segini. Selebihnya kan masih ada waktu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang bertanya, aku boleh satu ya. Berdiri atau jangan? Bebas. Ya, berdiri ya, Ibu. Ibu. Kakak. Oh iya kakak. Kakak, saya izin bertanya ya. Nama saya Ibu Azmi Alia Dahlan. Saya izin bertanya, mengapa kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol itu dapat beralkohol? Aku ngomong ke Ipa. Maaf ya kakak, ya aku ulangi. Mengapa kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dapat mengakibatkan kerusakan hati? Ya. Terima kasih. Mungkin sih saya akan menjawab satu dulu ya. Pertama kan tadi pertanyaannya, kenapa sih kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol bisa menyebabkan kerusakan pada hati? Nah, pemecahan etanol yang terkandung dalam bir dan minuman keras dapat menghasilkan zat kimia beracun seperti asetaldehyde. Nah, zat ini memicu peradangan yang merusakkan sel-sel hati. Seiring bergulirnya waktu, hal ini bisa menyebabkan sirosis atau tahap terakhir dari hepatitis yang disebabkan oleh alkohol. Mungkin segitu apakah cukup? Ya, cukup kakak. Boleh? Jangan lagi. Gak mau kami. Kenapa? Malu. Gak apa-apa tuh. Saya ada gak apa-apa. Malu deh. Nama aku Sylvia. Apa yang terjadi ketika seseorang keracunan alkohol dengan kadar yang tinggi? Makasih. Ya, sama-sama. Ya, mungkin yang Sylvia, keracunan alkohol adalah salah satu konsekuensi serius akibat mengonsumsi alkohol secara berlebihan dalam waktu yang singkat. Kondisi ini dapat mempengaruhi gerak refleks, pernapasan, detak jantung, dan suhu tubuh yang berpotensi untuk menyebabkan koma hingga kematian. Mungkin segitu apakah cukup? Masih. Ada yang ada lagi? Kakak, nama saya Intan. Saya mau bertanya Kak, apa itu dampak buruk alkohol bagi tubuh manusia? Sulit ya pertanyaannya. Ya sabar ya kakak. Ya. Bikin tanya kakak. Terus tadi kan pertanyaannya bagaimana bisa alkohol berdampak buruk bagi tubuh manusia. Nah, alkohol bisa berdampak buruk bagi manusia adalah ketika apabila dikonsumsi terlalu berlebihan atau sering. Nah, alkohol ini justru bisa berbahaya bagi kesehatan dan fungsi jantung. Sebabnya, jumlah alkohol yang terlalu tinggi dalam darah dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, gangguan irama jantung, melemahnya otot,
kita mengonsumsi itu, kita lebih beresiko terkena penyakit jantung. Mungkin cukup segitu. Cukup? Cukup kakak, kasih. Ya. Nah, mungkin kan tadi kalian yang nanya sama kakak. Nah, giliran kakak yang mau bertanya, makasih ya. Tidak. Gampang pertanyaannya. Nah, tadi kan kakak ngejelasin nih tentang alkohol. Nah, kalian tahu nggak sih alkohol ini terdiri dari golongan dalam zat apa? Ada yang bisa jawab? Aku. Mungkin kakak dari